Satu, dua. Sistem ekonomi Islam merupakan turunan dari rules of behavior yang dibentuk dengan paradigma creator center yang merupakan manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diperjelas lagi dengan hadis Nabi. Di dalam perkembangan selanjutnya, para ulama yang datang kemudian secara terus-menerus berusaha menggali makna dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut untuk merespon perkembangan zaman dan situasi masyarakat muslim di seluruh dunia yang kemudian melahirkan ijma dan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa'ulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai ekonomi syariah yang terdapat dalam ekonomi Islam berdasar pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah yang dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pengendalian harta individu yang pengimplementasiannya berupa investasi pada sektor real maupun berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif, yang mana tujuannya adalah untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi dasarnya. Bentuk yang ketiga yaitu bertransaksi produktif dan bagi hasil, yang artinya harus ada keseimbangan di dalam produksi dan keadilan di dalam bagi hasilnya. Kemudian yang keempat, ada transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real. Transaksi keuangan hanya akan terjadi jika transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor real ini dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak roda perekonomian yang nyata dari suatu bangsa dengan menghasilkan barang dan jasa yang beredar di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, misalnya pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara optimal dapat memberikan dampak positif berantai bagi roda perekonomian. Terakhir, keenam, bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Transaksi muamalah harus berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Fondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Berikut beberapa fondasi ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada akidah. Contoh dari konsep ini yaitu ketika seorang produsen memproduksi suatu barang yang baik yang tidak hanya membawa kepuasan lahiriah tetapi juga manfaat yang lebih luas. Yang kedua, syariah. Tujuan syariah adalah kemaslahatan makhluk hidup menuju falah dunia dan akhirat. Yang ketiga, akhlak. Maksudnya yaitu hubungan nilai moral dengan ekonomi, misalnya dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan harta yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, tidak melakukan penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, tidak menimbun harta atau itikar. Dan yang terakhir, tidak membuang-buang harta dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga dari tujuan ekonomi. Pilar disarikan ke dalam beberapa pilar, yaitu yang pertama ada keadilan atau adalah, yang kedua ada keseimbangan atau tawazun, yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas ekonomi yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hanya pada
yang berhak dan memperlakukan sesuai dengan posisinya. Implementasi dari keadilan ini adalah larangan adanya unsur riba, zolim, dan lainnya dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada pilar keseimbangan yang dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Yang terakhir yaitu ada kemaslahatan, yaitu segala sesuatu bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam, yang mana karakteristik ekonomi Islam ini terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama ihtisad rabani, yang kedua ihtisad akhlaki, yang ketiga ihtisad insani, yang keempat ihtisad wasati. Yang pertama ihtisad rabani. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Umumnya mereka merupakan sistem yang bebas nilai sehingga ia tidak berkaitan dengan unsur-unsur lain selain dari ekonomi. Yang kedua ihtisad akhlaki. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ihtisad insani. Setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan rabani sekaligus manusiawi. Yang keempat, ihtisad wasati. Nah, Islam itu mengajarkan untuk hidup seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Di dalam Islam, tujuan ekonomi selaras dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyiban. Kemaslahatan ekonomi dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi akan dicapai jika hal-hal ini tercapai. Yang pertama yaitu adanya persaudaraan dan keadilan. Yang kedua yaitu adanya kesetaraan distribusi dan pendapatan. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dan yang keempat yaitu adanya kesejahteraan yang berpegang pada norma moral. Masalah ekonomi Islam. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan menganggap sistem ekonomi Islam tidak menguntungkan sehingga ekonomi Islam kurang diminati. Adapun solusinya, kita sebagai orang Muslim yang paham tentang ekonomi Islam seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam agar mencapai kemaslahatan mewujudkan falah atau kesejahteraan. Kesimpulannya yang bisa diambil dari bab 5 dan bab 7 adalah ekonomi Islam di Indonesia masih tidak dianggap oleh sebagian rakyat Indonesia, baik itu dari umat muslim ataupun non-muslim. Hal ini dikarenakan bahwa kurangnya sosialisasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai agent of change berperan untuk meningkatkan ekonomi Islam agar rakyat Indonesia, baik muslim ataupun non-muslim, mengenali tujuan serta manfaat menggunakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Peran mahasiswa pengembangan ekonomi Islam adalah dengan melakukan seminar-seminar tentang ekonomi Islam. Di samping itu, melakukan penelitian di lembaga-lembaga perbankan meskipun secara independen dan membentuk suatu organisasi yang mengarahkan kepada ekonomi Islam itu sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi sektor real. Oke teman-teman semua, di sini kita sudah lelah dari jam 10 pagi kita di kampus, belum beres juga. Oke, tuh masih ada beberapa talent lagi di sana. Tolong yang menemukan video ini sampaikan permintaan maaf saya.